Kadang-kadang kita harus sedikit mengerti soal ini. Ini adalah bisa dibilang cheat ataupun cheater ataupun cara curang, lebih tepatnya cara curang untuk kita bisa setidaknya nggak terlalu rugi gitu ya. Kalau kita open posisi 100.000, kalau biasanya kita loss itu hilang 100.000, tapi ini setidaknya kita cuman hilang 15.000 ataupun cuman hilang sekitar 10.000 gitu ya. Oke, ini cara curang ini udah beberapa hari saya buat videonya, ada beberapa kali udah saya buat videonya, maksudnya ini saya coba buat video lagi, semoga membantu dan bisa jadi sedikit tambahan ilmu. Kayak gini caranya, kita langsung mulai dari videonya, let's go. Bingung mau trading tapi gagal terus dan loss terus? Jangan bingung, gabung bersama kami. Kami menyediakan signal secara gratis setiap harinya. Untuk memudahkan trading Anda, cukup dengan mengikuti arahan signal yang kami berikan dengan waktu tertentu, Anda akan dengan mudah mencapai profit. Bantuan indikator signal akurat dan strategi yang siap pakai untuk meningkatkan peluang profit Anda. Pelajari dan mulai tradingmu lebih cepat bersama kami. Oke, kita udah mulai masuk ke bagian videonya. Ya, sebelumnya saya mau kasih tahu bahwasanya ini bukan yang semena-mena kita bisa gunakan selamanya gitu, tidak ya. Tapi ini untuk membantu kita, misalkan open posisi kita miss analisanya Pak. Open posisinya miss analisa dan itu bisa dibantu, maka dibantu gitu ya. Dibantu dengan ini teknik ataupun ini trik ataupun ini tips. Misalkan ada salah satu kadang-kadang yang nggak bisa dibantu. Contoh misalkan dia itu kita perkirakan ini loss kita ini dikocek dengan doji, itu nggak bisa dibantu Pak, itu nggak bisa. Contoh dia itu, ini saya jelaskan dulu nih, saya kasih disclaimer dulu kan. Misalkan candlenya di detik ke-4 gitu ataupun ke-7 dia tuh udah tipis nih. Ini open posisi kita ya ceritanya ya. Ini open posisi kita di sini, open posisi buy misalkan, ya kan? Ulang. Ini open posisi kita, open posisi buy misalkan. Ini candlesticknya udah hijau kan. Kemudian dia turun. Ini di titik 7 ya. Titik 7 itu di sini. Di sini di titik 7. Jadi merah dia, itu nggak bisa dibantu. Kayak gitu. Oke. Jangan sampai salah. Kita mulai videonya. Oke, ini kita open posisi tak open posisi yang benar Pak. Kita open posisi itu tetap open posisi yang benar sesuai dengan analisa kita. Tapi misalkan ini ada salah satu nanti nggak sesuai, kita gunakan itu teknik ataupun itu tips. Misalkan semuanya sesuai, kita coba sengajakan nanti open posisi yang nggak sesuai untuk cuman sekedar contoh gitu. Kalau nggak sesuai, misalkan analisa kita itu pas semua, kita coba balik analisa nanti. Open posisi yang salah, gunanya untuk contoh saja, bukan disengajakan, bukan bermaksud apa-apa, memang disengajakan salah untuk contoh aja. Oke, kita open posisi hari ini cuma open posisi 4 kali aja. Kita open posisi dengan alasan apapun, dengan open posisi kita mungkin dengan bukan alasan apapun, dengan berbagai teknik dan tips ya. Oke, ini profit sepertinya ya, ini profit detik ke-4, detik ke-3, detik 2, detik 1. Oke, kita ganti market. Ini selalu saya ingatkan, kalau memang trade-nya di market yang semuanya usahakan open posisinya itu dengan jam. Open posisi dengan jam itu open posisi kayak gini. Nah, dengan kayak gini nih, ngerti kan durasinya. Sekarang itu kalau di HP sekarang itu di jam 14.54, jam 14.54 ya. Berarti kalau kita open posisi sekarang itu dia di jam 14.58. Kalau kita open posisi sekarang, nanti dia akan profitnya itu di jam 14.58, 1 menit setengah, berarti 1 menit lewat 20 detik. Ini dia ya, itu dia meminimalisirkan resiko digocek Pak, disentak kayak gini. Nanti kan kadang-kadang kalau kita open posisi di detik 01 ya kan, misalkan ini candlenya kita open posisi di detik 01 nih, berarti kan di sini kan, nanti kebanyakan candle itu di saat dia pindah dia langsung turun, di detik 00 dia langsung turun, kita itu loss di situ gitu.
Oke, kita menunggu momen. Udah selesai saya beritahukan semuanya, udah saya disclaimer semuanya, udah saya edukasi sedikit. Kita sekarang open posisi aja. Di market commodity composite index dia sepertinya membuat resisten baru. Dia nyentuh ke support ternyata Pak di time frame 15 menit. Oke, sudah mengerti. Kita bisa open posisi sell di sini harusnya 3 menit sih harusnya kita bisa open posisi sell. Kita tambahin open posisi sell kita itu 3 menit. Yep, di sini kita tambahin open posisi kita sekitar 3 menit kita open posisinya. Iya. Yang di atas kan salah nih. Ya kan, di atas salah kan. Apa yang di bawah salah kan, open posisi kita itu di sini dapatnya nih. Oke, di sini dapatnya. Ini kita begitu nyentuh langsung open posisi sell ya. Oke, kita masuk ke sini, masuk ke cepat kita, langsung masuk ke 5 detik. Tapi ini analisa kita analisa yang benar. Tadi saya lihat pertamanya di time frame 1 menit dia itu, bentar kita hapus dulu garis kuningnya. Nah, ini di time frame 1 menit dia itu nggak ada apa-apa kan, naiknya itu kayak mulus banget gitu naiknya. Ini naiknya itu kayak apa ya, kayak naiknya itu kayak beraturan sekali naiknya kan, mulus sekali naiknya. Bahkan resistennya tembus. Curiga kan, ada apa ini, kok bisa semulus itu, ada apa? Ternyata inilah kita harus kadang-kadang melihat di time frame 15 menit Pak. Kadang ada support resisten di sana. Nih ternyata yang tadi ditembus itu ini. Kan kalau kita scroll tadi ke belakang lagi, ini ditembus. Ini ditembus yang kita lihat. Ya kan? Padahal dia itu nyentuh ke support belakang. Setidaknya itu dia ada pemantulan, walaupun dia nanti dia naik ya, tapi pemantulan pasti ada di sana karena kan pasar tertinggi dengan pasar yang mau tinggi ya. Ini pasar tertinggi, ini yang mau tinggi, itu dia harus ada mampir dulu, izin dulu dia nih sama kesini nih, kayak gitu. Nggak izin sih, tapi bahasanya kayak gitulah. Dia itu harus mampir dulu, setidaknya bang, kayak gitu. Apaan contohnya coba? Ternyata dia cuman mampir 1 candle, ya kan? Dia cuman mampir 1 candle. Kita sekarang gunakan cheatnya. Kita open posisi 100.000 ini kan, kita open posisi kan. Dari tadi kita open posisi itu bagus. Ini dari tadi kita open posisi bagus. Bagus dari tadi kita open posisi. Ini 1 loss kan. Jadi kalau loss kayak gini, apa yang harus kita buat? Ya, yang harus kita buat pertama kita mungkin bisa open posisi sekitar 1 menit open posisi buy, bisa jadi ya kan. Tapi bisa juga kayak gini open posisi buy kita. Open posisinya itu di terakhir tadi, di terakhir di candlestick di sini, di detik ke 55, enggak, di detik ke 07 bisa open posisi kita. Di detik 07 kita open posisi buy tadi harusnya. Coba mundur sekitar 15 detik, kita bisa open posisi di detik 07 karena dia mau menyempurnakan naiknya gitu Pak, karena kan resistennya udah ditembus. Ini open posisi kita ini gara-gara support tadi, ternyata ditembus dengan sempurna. Kita bisa open posisi buy 1 menit bisa, kalau kita open posisi 3 menit. Kalau kita open posisi kan ini open posisi kita 3 menit ya kan. Kita bisa open posisi 1 menit untuk open posisi buy gara-gara valid yang tadi ditembus 1 menit bisa. Tapi kalau kita open posisi 1 menit, kita bisa open posisi 5 detik ataupun 15 detik. Kita open posisi reversalnya. Kita kasih contoh 1. Oke. Jadi yang tadi udah ngerti ya. Kita contoh 1. Kita open posisi 1 menit ya. Kita open posisi ya. Telat. 15 detik deh kita open posisi. 1 menit 5 detik aja biar sesuai. Tapi nggak enak open posisi kita itu, coba kayak gini 1 kali ya. Open posisi kita 30 detik, berarti kita harus open posisi di detik 30 harus kita open posisi. Detik 30 di sini ya, di sini detik 30-nya kita udah open posisi buy itu ya. Tapi sebenarnya itu bukan kayak gini. Sebenarnya itu dia open posisi kita itu pertamanya 1 menit. Terus ya kan, terus open posisi kita di compare nanti itu di 5 detik kayak gitu. Sebenarnya kayak gitu. Oke.
Selesai ini kita coba tes ya. Kita tesnya itu di market Asia Composite Index. Ini kita open posisinya itu pertama 1 menit. Oke, yang tadi profit, yang satunya loss. Kita masuk ke Asia Composite Index. Contoh ya. Contoh, begitu perpindahan kita open posisi random aja. Kita open posisi random biar cepat tersampaikan apa yang saya mau sampaikan gitu, Pak. Waduh. Ini di time frame tadi, bukan ya? Ini beda market ya? Ya, beda market ini, Pak. Oke, kita masuk ke time frame 1 menit. Kita tunggu. Kita sudah melakukan open posisi buy. Ya, kita sudah melakukan open posisi buy tadi di detik 01 kita open posisi buy. Sekarang kita set ke 5 detik. Masuk ke cepat, masuk ke 5 detik. Woi. Masuk ke 5 detik. Oke, masuk ke 5 detik. Kita open posisinya itu 100.000 juga ya. Open posisinya 100.000 juga. Tapi kalau doji nggak bisa. Ini saya sudah dikasih tahu tadi. Kalau doji itu tetap nggak bisa. Ini open posisi kita itu open posisi buy. Ini kita siap-siap untuk open posisi sell. Tapi misalkan ini katakan open posisi kita yang bawah open posisi kita sell deh ya, kita loss keadaan ya. Ini langsung kita combine buy kayak gitu. Ngerti nggak sih? Tolonglah. Ngerti ya? Jadi itu apa ya? Yang tadi di sini kan kita open posisi buy. Anggaplah yang tadi kita itu open posisi sell. Loss kan harusnya kan? Loss kan? Terus di sini kita open posisi buy. Aduh, gimana ya? Sekali lagi. Make sure open posisinya itu selalu dengan jam. Oke, jamnya diperkecil dulu. Oke, ini kita open posisi apa? Ini open posisi kita random aja deh. Open posisi suka-suka hati ya. Harusnya memang open posisinya open posisi buy. Harusnya kita open posisi buy. Kita open posisi sell. Oke, kita sudah open posisi sell. Nah, oke. Di sini kita masuk ke cepat di sini. 5 detik. Kita siap-siap untuk tekan turun lagi dia, Pak. Anjing lah. Anggaplah itu open posisi buy. Oke, anggaplah yang ini kita open posisi buy. Oke, kita anggap ini open posisi kita open posisi buy. Jadi cheatnya itu ada di detik 8 bisa kita open posisi, 7 bisa, 6 bisa. Lebih bagus lagi 7. Lebih bagus kita open posisi di detik 7, lebih bagus. Oh, ini bearish engulfing. Ya kan, ini kan tertanda ini dia koreksi, di titik koreksinya dari BSG pun kelihatan. Kita open posisi di detik ke-7 udah tadinya. Kita open posisi di 7. Oke, kayak gitu ya. Jadi yang atas tadi anggaplah kita open posisi buy. Tolonglah, Pak. Ini terakhir kali ini. Ini yang atas tadi kita open posisi buy. Contoh. Jangan loss kan? Turun dia. Di bawah nanti kita open posisi sell. Jadi yang di atas loss, yang di bawah profit. Jadi setidaknya kalau kita rugi itu kita cuma rugi 13.000. Enggak rugi 100 nih ceritanya ini. Ngerti? Kita nggak rugi 100.000. Ini kan open posisi kita 100.000, ya kan? Kalau profit kan 187.000, bener dong. Kalau loss rugi 100.000. Jadi kalau ada satu profit ada satu loss, kita rugi sekitar 13.000 kayak gitu, nggak rugi 100 gitu. Oke, mungkin kayak gitu aja dari videonya. Thank you very much udah menonton. See you, bye bye, let's go.